Yo, welcome to Studio Kana. Hari ini kita akan membahas tentang hamil di luar nikah. Jadi gimana? Jadi tuh sekarang itu yang lagi viral tuh tentang hamil di luar nikah anak muda. Gimana? BKKBN Jawa Timur melansir data yang mencengangkan. Nah ini ada 15.200. Wah, Gila. banyak banget ya. Gak nyangka sih bisa banyak. Permohonan dispensasi pernikahan dengan 80 diantaranya karena permohonan telah hamil. Oh, berarti Oh. dari Iya. beberapa permintaan itu kebanyakan emang hamil di luar nikah. Jadi anak SMA, Bisa. di bawah umur, di bawah Iya. umur tuh udah hamil di luar nikah ya. Waduh, Ya, ngeri ya. yang masuk dalam di bawah umur kan bisa SMP, bisa Ah, SMA, SMK. Kemudian SD juga nggak memungkinkan untuk juga kok. Bisa kan? Bisa sih kalau emang hormonnya. Ya, bisa hormon, bisa kelakuan. Oh ya, gitulah orang-orang zaman sekarang. Gratis. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022. Sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus dan Kota Bima NTB 276 kasus. Banyak banget. Jadi emang anak muda zaman sekarang tuh ngeri-ngeri ya. Ya, mungkin kurang pengawasan dari orang tua. Emang harus dibanyakin tentang edukasi, Nah. terus juga tentang pergaulan tuh kita harus. Nah, ini seminar kita cari Nah ya, seminar. kita harusnya sebagai orang tua, Bisa. sebagai guru, Nah, sebagai kita guru, harusnya tua. tuh memberi Iya. panduan, bimbingan tentang seks, tentang hamil luar nikah, tentang nafsu itu juga bisa. Mengatur nafsu. Karena kalau kayak gitu kasihan nggak sih, masih muda tapi masa depannya tuh Ya, udah Gelap. ya bisa sih benar gelap sih, deh. benar sih gelap karena ya emang masa mudanya Iya. berhenti di situ karena Ya. ya anak gitu loh. Udah jadi beban dulu. Nah, bener kayak kita pribadi pengennya kayak jalan-jalan, nongki, bener gak? Ya gitu sih. Sobat, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Muhidayati menyatakan prihatin dengan maraknya fenomena dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah. Dia aja prihatin tuh, Apalagi orang tuanya, orang tuanya mereka yang apa nggak kaget ya? Kayak anak-anak pasti merasa gagal ya jadi orang tua karena kan anaknya udah dibesarin, malah kayak gitu. kecewa banget gitu. Pasti kayak ada rasa nyesel, kecewa, sedih, campur aduk. Penyesalan orang tua nggak bisa dididik anaknya sih. Ya tergantung anaknya juga kalau mau Iya. dididik ya. Ya, Kalau tergantung nggak pribadi masing-masing ya. pribadi. Orang tua juga harus lebih waspada ke anak-anaknya Iya, sebenarnya dalam bermain, yang belajar. pertama kali tanggung jawab itu kan diri sendiri, Nah, yang diri kedua tuh sendiri, orang orang tua. tua. Harusnya tuh kita sebagai anak muda sebaiknya kita bisa menjaga pergaulan. Kita harus pintar-pintar memilih pergaulan, mana yang baik, mana yang salah, mana yang nggak baik, mana yang membawa pengaruh buruk, mana yang membawa pengaruh baik. Kita kan udah besar, ya kan? Mungkin penyebab mereka banyak yang hamil di luar nikah mungkin karena mereka mau coba-coba, tapi hasil terlalu Kata-kata manis ya, kata-kata coba manis gitu. nggak usah pakai Nggak pakai pengaman, aman aman. kok, aman, aku nanti bisa itu, gitu Ya, kan ya. tanggung Dia jawab. salah cowok, ya kan, cowok, Cowoknya biasa kan bilang cowok, "Apa?" dia kan biasa manis-manis dulu, nanti kalau hasil kayak aku sih kan nggak cuman aku doang paling gitu, kamu sama banyak cowok gitu kan. Coba-coba nggak mau tanggung jawab. Tuh biasanya tuh gitu cowok tidak mau bertanggung jawab. Seenggaknya mereka check innya ke hotel aja sih. Kalau di bawah umur gitu ya, Ya, juga ya. juga. Makanya mereka siapa di kamar. Wah, ya emang di kamar gak sih? Terus Kurniasih menyebut jumlah tersebut cukup tinggi dengan hampir separuh angka kelahiran di Indonesia. Wah, wah gila, separuh Separuh sendiri. angka. separuh angka itu semuanya hamil Itu- di luar nikah.
separuhnya lagi hamil yang Sah. sah. Nah, Ternyata kehamilannya tidak dilakukan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, di mana angka dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah sangat tinggi. Ada banyak yang menjadi korban sebab mayoritas kehamilan yang tidak diinginkan bisa berujung aborsi. Sementara jika berlanjut ke jenjang pernikahan, ada banyak ketidaksiapan di sana, sebut Kurniasi dalam keterangannya. nah itu nggak siap tuh orang-orang. Pasti masalah ekonomi gitu. Masalah ekonomi, gimana cara membiayain. Siap mental ya kan, menjaga anak kecil tuh nggak mudah loh. Kayak kita Apalagi harus siap. belum diomongin tetangganya tuh. Nah, Bener-bener akhirnya mental tuh harus harus disiapin. diomongin teman-temannya, mungkin lingkungan sekitar. Dan kayak gitu tuh gak cuma sekali 2 kali. Tapi kenapa mereka nggak mau belajar dari pengalaman orang lain gitu ya? Mungkin mereka pikir mereka tuh aman atau Tapi bisa juga karena dari keluarga mungkin kayak merasa kurang nggak sayang. kayak cari kasih sayang nggak Cari sih, kasih. terus makanya dia cari terus kayak dapet cowok yang kayak ayo gitu. Soalnya manis. Kayak permen karet tuh kayak gitu Yang bisa. bisa mengerti dia di awal-awal. Tapi habis itu ya gitu. Prihatin sih, orang tua juga kurang sensitif. Nah, bagi pasangan yang belum siap menikah dan hamil, kehamilan bisa mengakibatkan bayi stunting jika tidak ditangani dengan baik. Jika mentalnya belum siap, juga akan bisa memicu konflik rumah tangga yang berujung pada angka perceraian. Politisi dari fraksi PKS ini menyebut BKKBN seharusnya bisa lebih menggencarkan gerakan generasi berencana atau genre sampai level desa, sebab tidak bisa dipungkiri saat ini kasus-kasus dispensasi pernikahan karena hamil 2 nikah banyak terjadi di pedesaan. Itu emang paling banyak itu di pedesaan. Mungkin Lebih banyak desa ya? mungkin karena apa ya? Mungkin karena apa, lingkupnya luas, banyak. Kalau menurutku ya, kayak sorry ya, tapi Oh, orang desa Mungkin tuh orang-orang kayak lebih terbuka atau lebih bebas atau ngerti ya, bolanya tuh kayak gitu. Tahu gak sih kalau di kota tuh kayak orangnya keren-keren, kadang ada yang keren gitu kan. Banyak emang kayak gitu kan. keren sih. Iya kan, Iya. bisa juga sih. Mungkin karena emang di desa itu bolanya kayak gitu, jadi mungkin sana di desa. Bahkan ya, Mungkin. bahkan tuh ada temenku ada yang bilang kalau di sekolahannya tuh ada beberapa kali kasus hamil 2 nikah itu udah kayak jadi makanan biasa gitu loh buat makan. Jadi kalau ada berita kayak gitu kayak Wajaran. jadi kayak Biasa. oh alah udah biasa biasa. kayak gitu, saking seringnya kayak gitu. Saking banyaknya ya, sampai gak heran cerita kayak Kayak ngeri banget gitu sih anak zaman sekarang. ya gitu lah. Tapi bedanya kenapa bisa di desa lebih banyak? Ya juga Padahal sih. kota kan juga banyak. Mungkin alasannya karena orang di kota lebih sibuk. Ya, karena mungkin di kota kan banyak kerja, sibuk kerja. Kalau di kampung kan kayak gitu ya. Santai-santai, lebih Paling banyak kayak waktu. kebanyakan karena kayak tani atau apa gitu kan. Ya, Itu juga pengaruh sih. ya buat kalian jangan ditiru ya seperti ini. Nah, Kalian bisa bantu orang tua di rumah, bagain orang tua kalian. Terus kita sebagai anak muda itu harus prihatin sama kasus ini karena ini benar-benar ini kasus yang besar loh, sampai setengah dari angka kelahiran di Indonesia itu hamil 2 nikah. Nah kalian kan nggak mau ya kayak hamil 2 nikah terus ya emang nikah tapi berakhir pada perceraian karena belum siap dalam pernikahan, karena kan kita juga harus persiapan. Orang yang udah banyak persiapan dalam pernikahan aja bisa berakhir cerai, apalagi ya kalau dia belum siap, apalagi ya ada persiapannya sama sekali. keren gak tuh? Nggak bakal lama pasti cerai gitu. Cerai. Kita kan nggak bisa ya nikah tapi cuma makan cinta. Tapi kalau kasus-kasus yang biasa buat bercandaan tuh jualannya pop es. Oh iya benar juga, bisa jual pop es. Keluarga. Emang nggak bisa ya, kita masa iya Ya, dari setengah angka kelahiran Indonesia jualan pop es cuma gara-gara hamil 2 nikah terus nikah. masa ya harus pop es gitu. Bisa kan kejar pendidikan dulu, Iya, kita kuliah dulu. tapi kasihan juga orang tua
pasti ada rasa kecewa Udah. karena nggak semua orang tua tuh bisa terima loh. Nah, Jadi nanti kayak mengklaim udahlah aku sih aja karena kasihan ya bayi yang nggak bersalah bisa kita bunuh gitu dan itu hasil kita sendiri. ya bilang hasil sendiri, cuma ya salah sebenarnya ditelantarkan, ditelantarkan, dibuang, Nanti dikecilkan. masa ujung-ujungnya kalau panti asuhan sangat tidak bertanggung jawab. Masa mau enaknya doang mau yang di kasur ya Kalau doang. kayak gitu lama-lama panti asuhan jadi banyak. Iya kan Yayasan kasihan. di mana-mana di seluruh dunia. Nah kasihan bayinya ya. Kalau misalnya nurun sifat orang tuanya kayak gitu kan tambah lagi. Nah kan kayak gak ada perubahan, jadi terus lagi Makanya sebagai negara kesatuan tuh harusnya bisa lebih baik ya. Nah, kemudian penguatan struktur ketahanan keluarga dengan pembangunan akhlak bisa menjadi fondasi dalam perbaikan generasi. Nah, tuh dengerin teman-teman. Jadi ada generasi baru yang di bawah kita. Jadi kita perlu mendidik mereka dengan benar. Jangan sampai hal yang sama di masa lampau terjadi kembali di generasi kita selanjutnya. Kita harus jadi panutan buat adik-adik Nah, kita. panutan, teladan. Biar kasus ini tuh biar gak semakin nambah malah nanti jeleknya jadi seluruhnya dan menjualnya kan gak lucu kan ya Indonesia dicap jadi negara kayak gitu. Ya semoga bisa berkurang lah angkanya sedikit-sedikit ya. Soalnya dengan adanya kasus kayak gini ada berita kayak gini tuh anak-anak udah jadi sadar kayak boleh lah ya pacaran tapi dengan sehat. Ada aturannya, Ada batasannya harus diawasi Harus juga dijaga. oleh orang tua. Dan orang tua juga jangan langsung lepas tanggung jawab. Habis itu awas nih gimana itu anaknya pacaran. Itu ya teman-teman, dengerin, jangan sampai salah pergaulan, jangan seks bebas, jangan hamil juga. Ya, Sekian dari kami. sekian dari kami. Makasih. Terima kasih. Rasa gue belum. Yo yo. Yo cuy, welcome to Kamar Richard. Hari ini kita mulai ya, Kamar Kanaan, studio Balik. apa? Ini studio kanaan. Yo cuy, kembali lagi di studio Kanaan. Hari ini kita akan bahas apa teman-teman? Seks, betul. Ya. Lo pikir Udah master. lah ya makanya lo pikir